Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudia Octavian Dotti dengan NIM 23140101, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia Timur. Kali ini dalam tutorial Windows Server 2019, saya akan bahas mengenai Remote Administration dengan Server Manager. Oke, Remote Administration, kalau remote desktop sudah tahu ya. Kita bisa meremote sebuah komputer dari komputer yang lain. Oke, kita bisa lakukan hal yang dengan server. Cuma bedanya kita menggunakan dashboard dari server manager. Dari salah satu server manager, contohnya kita punya server lokal. Server ini yang pertama JKT DC1, yang satu lagi JKT SVR1 ya. Di JKT SVR1 ini kita bisa manajer dari JKT DC1. Ini kita akan manajer di JKT D1, sini kita server menjadi JKT DC1. Cuma satu server saja yang muncul di all server. Nah, ini cuma satu server, yang satu server kita cuma manage satu server sendiri. Oke, kita bisa manage server yang lain. Jadi contohnya jika TCPR ini kita manage dengan menambahkan server tersebut ke sini. Caranya oke, kita masuk ke, ada dua cara. Pertama kita klik saja di server to manage, atau kita klik di bagian manage, kemudian ada di server. Oke, di sini kita bisa tambahkan server yang mau kita manage. Oke, kita bisa ada dua cara, di C1 atau dan SPR1. Kita tambahkan saja dua-duanya. Kita klik panah. Satu, kita tambah dua-duanya. Server kita tambahkan saja dua-duanya. Kita klik panah sehingga di sini ada dua server yang kita tambahkan di sini. Kemudian klik ini. Oke, kita tunggu prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita lihat sebelah sini masing-masing server itu menjalankan service yang ada. Satu server itu menjalankan server yang masing-masing yang disetor. Kemudian di HDCP server DNS ya, seperti video sebelumnya, berapa video yang lalu kita akan membuat DHCP server, kemudian web server atau list video. Lalu kita bisa memanage di sini. Kita bisa lihat ID dashnya seperti apa yang diatur. Nah, ID DNS kita atur oleh JKT, DC, DHCP yang mengatur siapa. Oke, JKTS versi 1, kemudian DNS-nya mengatur JPDC1 yang mengatur JKTSVR1. Jadi kita bisa pantau di sini service ini di manage oleh siapa. Lalu di bagian all server. Nah, ini all server. Di sini ada dua server yang kita manage. NJT DC1 dan JKT SVR1 di bagian dashboard. Nah, kita bisa lihat di bawah sini, kita scroll ke bawah, bisa ada server grow, ada server dan yang masing-masing. Kita lihat di sini ada DNS-nya. Di sini ada di manage oleh satu server CV, di manage oleh satu server desk, oleh satu server file dan strong server. Di manage oleh DU server leads, dimana oleh server lokal service yang sedang kita buka ini. Di lokal service yang sedang kita buka ini ada masalah. Ini ada masalah, kita lihat, kita abaikan saja dulu. Nah, server ini masalahnya kita bisa abaikan kalau mau. Kita selesaikan masalahnya di sini juga, tidak masalah. Ini status kita stop. Kita bikin start. Ini kan statusnya stop. Ini kita klik saja di sini, kemudian klik kanan dan start service-nya saja. Mau start apa? Tidak. Oke, kita start ya. Oke, masalah satu lagi. Nah, ini kita bisa pantau masalah masing-masing server. Di sini server name JKTSKR1 berarti ada masalah. JKTSKR1 apa masalahnya? Download Maps Manager stop. Statusnya kita coba start.
klik kanan start. Nah, di salah satu keuntungan dari menggunakan server manager itu yakni kita bisa memanage server lain dari satu server saja. Ini berguna sekali. Misalnya kita punya banyak server, lalu kita tidak perlu buka remote desktop login atau satu persatu ke servernya. Ya kita cukup merepotkan, karena apalagi kita sudah punya 10 server atau belasan server, itu tidak perlu nanti repot. Nah, di sini kita bisa manage semua dari satu server saja. Inilah keuntungan kita menggunakan dashboard dari semua manage ini. Kita bisa memanage server yang biasa kita gunakan. Di sini ada create server group. Nah, kalau kita klik di sini, mengelompokkan berapa server jadi kelompok tertentu. Jika tidak, bisa kita lakukan di sini karena servernya cuma 2. Buat apa kita bikin grup itu kalau punya 10, mungkin 20 atau puluhan server yang bisa kita kelompokkan sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai fungsi masing-masing. Biasanya misalnya ada server khusus file sharing, sudah kita bikin grup khusus. Service sharing bisa, atau bikin grup khusus. Domain controller bisa aktif, directory bisa juga, atau web server, kelompok web server. Jadi kita bisa manage server berdasarkan kelompoknya masing-masing. Jadi kita lebih tahu, kita bisa mengetahui kegunaan server ini berdasarkan grup ini. Salah satunya cancel saja, oke. Salah satu keuntungan lagi, kalau kita masuk al server, nah kita bisa memanage server si JKT server ini. Kita bisa klik kanan di JT ini, kemudian kita bisa add fitur tanpa harus login ke servernya. Kita bisa menambahkan roles dan fitur apa saja yang mau kita tambahkan sesuai kebutuhan kita. Nah, ini Airbase-nya. Kemudian servernya pilih server JKT SPR1. Lalu URL-nya yang mau kita bisa sama seperti hal yang kita tambahkan di roles dan fitur di server lokal kita. Kemudian apalagi kita bisa lihat next theming. Kemudian kita masuk ke Windows PowerShell-nya. Nah, kita bisa login ke komputer si server JKT SPR1. Nah, kalau kita tahu Power pernah pakai, pasti tidak masalah. Pasti tidak akan bingung. Nah, ini buat apa? Oke. Kita bisa restart servernya. Tapi kalau restart, ya nanti restart servernya. Ini salah satu kegunaan kita bisa merestart server tanpa harus login, nyamperin servernya. Oke, kemudian kita bisa remove server ini, tidak akan di manage lagi, artinya ini bakal hilang di dashboard ini. Kemudian kita bisa pilih komputer manajemen. Kita bisa pilih komputer manajemen. Coba klik komputer manajemen, mau kebuka, tidak, oke. Kalau connected ternyata error. Kenapa ada error? Sepertinya kita lihat penjelasan di sini. Server ini tidak bisa manage, kita tidak bisa manage dari komputer manajemen karena ada server di firewall yang belum dipopulerkan, belum di-allow. Kalau kita mengikuti video sebelumnya di manage Windows, di situs ada penjelasan mengenai allow dan disword access. Kemudian allow ini di show berapa service, kemudian service network. Jadi firewall di service menghalangi atau memblokir akses network. Akses di income network, kemudian semua rules yang berhubungan dengan event loop management group. Jadi kita harus allow dulu di service sebelah sini. Server yang mau kita manage ini, kalau kita klik OK, komputer manajemen terbuka. Tapi bagian view-nya ini tidak bisa terbuka, kosongkan, karena padahal event view ini sangat penting isinya. Jadi karena ini berisi kronologis kejadian-kejadian yang terjadi di server. Kita bisa lihat lokal, user, dan group, search, folder, apa saja. Terus station, di bagian station ini siapa-siapa yang bisa login ke servernya. Lalu user, siapa saja grupnya, apa saja. Kita bisa lihat di sini. Sama seperti kita buka komputer. Manajemen di komputer sendiri.
tapi kita ini membuka komputer manajemen di JKT1 atau server yang tadi kita remote. Oke, terus bagaimana cara mengaktifkan si viewer ini? Kita harus nyamperin servernya dulu. Kita harus login in, terus masuk ke grup polis, edit grup polis. Oke, ini grup lokal dari si server. Ini harus kita edit. Ada yang harus kita ubah di sini. Ini saya panjangkan dulu sebentar. Oke, kita masuk ke menu Windows setting, kemudian security setting. Kemudian di bawahnya ada Windows Defender Firewall. Windows Firewall, dia Windows Defender with Advanced Security Windows Firewall. Kemudian di bagian bound rules-nya ada yang rules yang berapa harus kita aktifkan dulu, dan coba kita aktifkan. Ada beberapa yang harus kita bikin rules baru. Kemudian di sini print saja, print, kemudian remote event loop, manajemen. Nah, ini dia remote event loop-nya. Manajemen, klik kanan, oke, klik kanan. Next, kemudian semua ini harus kita pilih yang berhubungan dengan daemon remote event loop. Klik next. Klik next. Lalu allow the connection, kita klik finish. Oke, kemudian kita tambahkan new role lagi. Kita masukkan ke locom access dan command network. Oke, pilih next. Nah, next network access ditambahkan low disconnection, finish. Kemudian tambahkan lagi new roles red 5. Kemudian kita harus tambahkan kemudian remote event monitor, monitor event. Nah, kita kemudian klik next. Nah, di sini pastikan terpilih dua-duanya. Pastikan terpilih dua-duanya yang berhubungan dengan remote event monitor, allow connection, kemudian finish. Oke, sekarang kita kembali ke server utama. Oke, itu komputer manajemen, tutup dulu. Kemudian klik kanan lagi, masuk ke komputer manajemen. Oke, sekarang terbuka lagi. Kita lihat di bagian event view. Nah, ada custom view, ada server row, terus ada Windows log. Nah, ini penting yang berhubungan dengan Windows, catatan sistem Windows yang lagi berjalan di JKTS1 ini. Oke, kita lihat jalan, tinggal bulan dan jam berapa terjadi. Nah, begitu. Kemudian bagian security, kemudian stop system. Nah, berhubungan dengan sistem Windows ini, loginnya apa saja kita bisa lihat di sini. Di sini call server and kemudian perform. Nah, perform dari si server JKTS1 ini apa? Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada time berapa, terus available-nya memorinya berapa. Gitu prosesnya, informasinya ini enter, time-nya yang berhubungan dengan sistem hardware-nya, sistem memorinya, dan sistem prosesornya. Kemudian physical disk. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke, kita lihat device manager. Oh, device manajernya tidak biasa karena kita harus mengaktifkan. Harus enable dan lock dan play dan not register step juga harus enable. Ini kita klik saja oke. Oke, demikian penjelasan mengenai administrator server, atau lebih tepatnya remote administrator melalui service manage. Sebenarnya ada beberapa lagi yang bisa saya lakukan, seperti mengebel beberapa service supaya server ini bisa lebih full remote. Oke, berarti di kesempatan kali ini saya sudah membahas mengenai remote administrator dengan server manager dari the Windows server. Kalau begitu saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.